Program pendidikan atau sekolah gratis dari SD hingga SMA, SMK negeri dan swasta yang dilontarkan para paslon di kampanye Pilkada 2024 di Bali dinilai sangat tak realistis sehingga sulit diterapkan secara murni. Sebaiknya pendidikan gratis jangan lagi dijadikan jargon politik karena awalnya menyenangkan tapi akhirnya mengecewakan. Program sekolah gratis itu dikritisi pengamat dan pelaku pendidikan pada acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru, di Warung Bali Cafe Jalan Veteran 63 Denpasar, Rabu, 9 Oktober 2024. Dewan Kehormatan Guru Denpasar, DRSI Ketut Suyastra, MPD mengatakan istilah gratis ini patut dipertanyakan makanya perlu dikaji lebih mendalam. Sebab, program ini pernah dikaji di era Gubernur Mangku Pastika, namun tak bisa diterapkan. Apalagi akan menyedot setengah lebih APBD Bali. Suyastra yang juga mantan Kepala SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 8 Denpasar ini menyadari pemilih di Pilkada sebagian besar kalangan milenial. Makanya jangan program ini diobral tanpa kajian. Gratis. Ini kadang-kadang dipakai jargon selalu oleh para calon pemimpin, baik itu di kota, provinsi, kabupaten ya. Nah, semestinya hal seperti ini perlu dirubah lah cara berpikirnya. Jadi untuk menggait pemilih-pemilih, apalagi pemilih pemula, janganlah jargon sekolah gratis itu dipakai sebagai ukuran. Karena dari beberapa pengalaman itu tidak menunjukkan, jadi pemerintah belum mampu untuk membiayai keseluruhan yang menjadi kebutuhan daripada pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, SMK. Mestinya ini yang perlu dikaji lah, sehingga ada semacam pendidikan politik lah kepada masyarakat. Jadi perlu diberikan pendidikan mereka. Jadi sehingga istilah-istilah gratis itu tidak menjadi satu bahasa yang dilumrahkan, yang ujung-ujungnya tidak akan pernah terjadi. Karena kebutuhan di masing-masing sekolah jelas juga beraneka ragam. Jadi kenapa dulu sudah pernah itu dicanangkan? Ya kita sudah berapa kali lah diajak berbicara berapa sebenarnya kebutuhan per siswa per tahunnya. Sudah sebenarnya kita kaji. Dan kita berikan usulan dan masukan, ternyata tidak bisa dilaksanakan. Karena seberapa sih kemampuan dari pemerintah itu. Sehingga kalau bisa, hal ini jangan justru dipakai sebagai jargon-jargon yang ujung-ujungnya nanti mengecewakan masyarakat. Saya pikir seperti itu. Wakil Ketua PGRI Bali, Mercy Victoria Gigir, sependapat pendidikan gratis yang dimaksud harus didetilkan. Dia menilai sekolah gratis tak berkeadilan karena siswa yang dari ekonomi mampu juga dibantu. Makanya dia melihat program ini sangat sulit direalisasikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Wakil Ketua PGRI. Kami harapan PGRI sebenarnya untuk sekolah gratis kami harapkan dapat diberlakukan, tetapi tentu saja banyak problem yang akan timbul setelah ini bisa dilaksanakan. Terutama pada hal sektor swasta misalnya. Di sekolah-sekolah swasta itu kan harus sama berarti. Dan kemudian kita memerlukan sedikit upaya untuk ini bisa diwujudkan segera. Tetapi tentu seperti yang saya katakan di awal, bahwa problem-problem berikutnya akan ada yang muncul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sementara itu Dekan FKIP Dwi Jendra University Denpasar, Iwayan Aryawan sepakat pemilih jangan dulu menelan mentah-mentah program sekolah gratis. Dia melihat perlu digarisbawahi sekolah gratis itu sejauh mana sehingga tak sampai menipu masyarakat. Program dari paslon masalah pendidikan gratis ini sebenarnya perlu dipertimbangkan, memang bagus dari sisi masyarakat, jadi masyarakat bisa lebih mudah meringankan beban masyarakat, tapi juga diperhatikan anggaran yang ada, apakah itu bisa memenuhi atau tidak. Jadi perlu dilakukan pengkajian. Memang dari pemerintah pusat sudah memberikan bantuan sampai tingkat SMA dalam bentuk program Indonesia Pintar gitu ya. Jadi tapi itu kan terbatas, jadi perlu digarisbawahi gratis itu seperti apa. Jadi dalam biaya-biaya apa saja yang digratiskan. Tapi kalau semua gratis itu juga perlu dipertimbangkan dari pihak sekolah negeri atau swasta seperti apa gitu. Prinsip keadilannya juga harus jelas. Nilai plusnya apa, Pak?
Nilai plusnya ya seperti tadi mungkin lebih meringankan beban masyarakat, terutama orang tua. Nah, tapi juga dipertimbangkan seperti yang saya sampaikan tadi, biaya apa saja yang digratiskan. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian dan dikaji lebih dalam, mengingat anggaran daerah berkaca dari anggaran pemerintah Provinsi Bali mengenai pendidikan itu 1,9 triliun tahun 2024. Apakah itu mencukupi? Nah, itu perlu dikaji lebih jauh lagi. Para pelaku pendidikan menilai jika benar sumber dananya mampu membantu semua siswa di Bali, program ini patut didukung. Ada nilai positifnya yakni tak ada lagi dikotomi sekolah negeri dan swasta. Sueca melaporkan.